Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sri Mareski. Saya salah satu mahasiswa dari STIM Akbah. Nah, sekarang saya diberikan tugas sama dosen saya, itu mata kuliah testing dan implementasi. Tugasnya itu menjelaskan mengapa aplikasi perangkat lunak itu perlu dites sebelumnya. Nah, dalam pembuatan perangkat lunak, tentunya kita sering mendapatkan kata error pada proses tertentu. Nah, untuk menghindari banyaknya kata error, maka diperlukan pengujian perangkat lunak. Sebelum perangkat lunak yang telah kita buat itu diberikan ke pelanggan atau klien, selama perangkat lunak masih terus dikembangkan, pada dasarnya pentingnya kita pengujian perangkat lunak mengacu pada kualitas perangkat lunak tersebut. Nah, ini ada pengujian perangkat lunak yang merupakan suatu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji. Yang kedua, pengujian perangkat lunak dapat dinyatakan sebagai proses validasi dan verifikasi bahwa sebuah program atau aplikasi atau produk. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan yang mendasari perancangan dan pengembangan perangkat lunak tersebut. Yang keempat, berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Yang keenam, sudah siap sempurna untuk diserahkan kepada user. Nah, ini memenuhi kebutuhan atau requirement yang mendasari perancangan dan pengembangan perangkat lunak tersebut. Tujuan utama dari pengujian perangkat lunak sebenarnya sederhana, yaitu untuk memastikan bahwa software yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya ditentukan. Ketika requirement dari suatu sistem telah disusun, maka semestinya sudah ada suatu pengujian perencanaan. Selain itu, suatu proses testing untuk membentukkan tujuan akhir yang dapat dinilai sehingga pihak tester bisa berhenti melakukan suatu testing ketika tujuan-tujuan itu sudah tercapai. Nah, berjalan sesuai dengan diharapkan, proses pengujian sejatinya akan memberikan informasi berharga mengenai kondisi dari aplikasi atau program dan seberapa layak ia memenuhi standar mutu yang diharapkan dengan cara melakukan verifikasi atau pencocokan terhadap sistem apakah sudah memenuhi berbagai kriteria yang diharapkan seperti fungsionalitas, daya kinerja, keandalan, keamanan, dan lain sebagainya. Memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Apakah aplikasi yang dibuat ini dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan oleh semua pihak dan saling berhubung. Misalnya aplikasi Siakat. Apakah aplikasi Siakat ini dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa dalam melihat nilai, jadwal, mata kuliah, dan mengisi Siakat? Bagi dosen, apakah dosen dapat memberikan nilai, mengisi absen? Jika salah satu belum bisa dilakukan, berarti aplikasi tersebut masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Saling terhubung maksudnya adalah jika nilai yang sudah diinput ini dapat dilihat oleh seluruh mahasiswa. Nah, sudah siap sempurna diserahkan kepada user. Nah, tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut jika dia digunakan oleh user maka sudah aman tidak. Ada lagi yang kata error yang terjadi jika aplikasi sudah berjalan. Ya, jangan sampai aplikasi yang diserahkan kepada user ini masih memiliki celah untuk bisa diretas sehingga data-data pengguna ini dapat dicuri. Jika itu terjadi, maka bisa jadi kepercayaan klien kita terhadap pembuat aplikasi ini tersebut sudah tidak ada, sehingga ketika klien ingin membuat aplikasi lagi, maka klien akan mencari orang lain untuk dibuatkan aplikasi yang sudah tidak mempercayai kita. Nah, kesimpulan dari itu semua itu tujuannya dilaksanakan proses pengujian adalah itu untuk memastikan bahwa fitur utama pada fungsionalitas dan non-fungsional sudah dipastikan sebelum aplikasi atau program memasuki tahap lebih lanjut. Dan
dan segala kesalahan yang telah dilaporkan pada tim pengembang ataupun untuk ditindaklanjuti. Pengujian tidak bisa menghilangkan kesalahan ataupun meningkatkan kualitas secara langsung, melainkan dengan penemuan masalah tersebut di awal sehingga perbaikan bisa segera dilaksanakan dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu suatu program. Oke, mungkin sekian, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.